Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, kita sudah masuk kitab Yesaya nih. Kita akan sama-sama belajar dari Yesaya 1 ayat yang ke-21 sampai ayat 31. Nanti dibaca semuanya ya, tapi Ibu Yohana akan membaca satu ayat saja. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yana akan membaca ayat yang ke-21. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Ini gambaran Yerusalem yang tidak setia. Yerusalem berubah dari dulu kota yang setia menyembah Tuhan, adil, benar, tapi kota ini dan penduduknya berubah menjadi tidak setia, tidak adil, dan tidak menegakkan kebenaran. Banyak sekali kejahatan di Yerusalem dan Tuhan sangat marah. Dan kalau adik-adik membaca ayat selanjutnya, Tuhan mulai marah, mulai menegur, dan memberikan sanksi kepada ketidakbenaran mereka. Adik-adik, memang dalam kehidupan manusia itu terjadi perubahan. Yang dulu anak-anak, yang dulu bayi, jadi anak-anak. Yang jadi anak-anak berubah jadi remaja. Dari remaja, pemuda. Dari pemuda, dewasa. Dewasa kemudian menjadi tua. Ini terjadi perubahan-perubahan dalam hidup. Tetapi karakter kalau berubah dari yang buruk menjadi baik itu hebat. Tetapi yang sudah baik menjadi buruk itu namanya kemerosotan moral. Namanya perosot misalnya begini, adik-adik pernah kan naik perosotan, sudah di tinggi, posisi tinggi tiba-tiba turun. Nah, itu namanya kemerosotan moral. Dari yang baik, benar, kudus, mengandalkan Tuhan, tiba-tiba turun menjadi umat yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu yang membuat Tuhan kecewa. Kalau adik-adik juga merasa dulu rajin belajar, tiba-tiba tidak rajin belajar. Dulu adik-adik senang belajar, tiba-tiba menjadi tidak senang belajar dan senang main game. Apa respon mama papa? Pasti mama papa akan marah dan kecewa. Nah, itu juga yang terjadi kalau kita berubah dari yang baik menjadi yang buruk. Tuhan akan kecewa. Dan setiap perbuatan manusia pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya. Apa yang harus dilakukan? Bertobat, mengakui kesalahan, dan mulai menjalin hubungan lagi dengan kebenaran, yaitu sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik masih ingat tidak waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib itu Tuhan Yesus. Dia menebus kita dari dosa dan menjadikan kita umat keselamatannya. Yang sudah diselamatkan, yang sudah dilindungi, sudah diperbarui, ini tidak boleh lagi melakukan hal dosa. Misalnya contoh, adik-adik punya hewan peliharaan nggak di rumah? Ada hewan peliharaan, misalnya anjing. Anjingnya sudah dicuci, sudah dimandiin, sudah dikasih parfum, sudah disisir bulunya. Lah, tiba-tiba anjing ini keluar main hujan-hujan dan lumpur. Kotor lagi nggak? Kotor lagi. Begitu juga kalau kita sudah dibersihkan, sudah disucikan, tetapi kita masih ingat masa lalu dan kita melakukan dosa lagi. Itu pasti membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Adik-adik semua yang dulu suka melakukan kenakalan dan sekarang sudah bertobat, itu hebat. Pertahankan, karena mempertahankan kelakuan baik itu sangat susah. Tetapi kalau berjalan dengan Yesus pasti menjadi bisa. Tetapi kalau adik-adik dulunya baik sekarang nakal, hayo mulai bertobat, mulai berubah. Jangan lagi mempertahankan kelakuanmu yang buruk. Ingat ya, Tuhan Yesus masih menantimu untuk berubah. Dia terus mengetuk pintu hatimu, ayo berubah, ayo datang lagi ke gereja, ayo bersekolah minggu, ayo mendengarkan firman, ayo rajin berdoa. Jangan lupa untuk terus-menerus meminta pertolongan Tuhan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Mengerti adik-adik semua?
Puji nama Tuhan, kita harus belajar dari kisah hari ini. Yerusalem yang dulu dipuji-puji, sekarang malah dimarahi oleh Tuhan karena ketidaksetiaannya. Adik-adik jangan seperti itu ya, mulai mempertahankan kelakuan baik. Jangan sampai adik-adik terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Adik-adik suka idola apa sih sebenarnya? Misalnya ada yang suka, aduh Ibu Yohana sekarang tidak mengikuti kesukaan anak-anaknya. Oh, contohnya gini, suka Power Ranger, mungkin suka Batman, atau suka Iron Man, Captain America. Suka nggak apa-apa. Ingat, kesukaan adik-adik itu punya idola itu boleh, tidak berdosa. Oke, tetapi kesukaan adik-adik itu jangan sampai menyingkirkan, menjadi yang utama dan menyingkirkan Yesus dari hatimu. Ingat ya, yang mati di kayu salib itu Tuhan Yesus, bukan Iron Man, bukan Captain America, tetapi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus lebih condong mengidolakan Tuhan Yesus dan mulai berjalan dalam kebenaran bersama Dia. Jangan berjalan pada keinginanmu sendiri. Paham adik-adik? Ibu Yohana berharap adik-adik semua menjadi anak-anak yang luar biasa dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dan mempertahankan kelakuan baik dan mulai berubah. Kalau adik-adik punya kebiasaan yang buruk, ya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami diberikan teguran oleh Tuhan untuk tidak berubah dari kehidupan kami di dalam Engkau. Bila di antara adik-adik yang menaksikan tayangan ini ada yang berubah dari benar menjadi nakal, Tuhan tolong ingatkan, tolong pertobatkan, berikan kekuatan untuk berubah. Tapi bila ada adik-adik yang saat ini masih mempertahankan kelakuan baik, Tuhan berkati supaya kuat di dalam ujian dan pencobaan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.